Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, nasib malang dialami oleh bocah berusia 13 bulan di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Bocah yang malang itu dibacok langsung oleh ibu kandungnya menggunakan sajam jenis kapak. Korban dibacok sebanyak 2 kali oleh ibu kandungnya dan mengakibatkan luka di bagian pinggang sebelah kiri. Bocah tersebut pada Selasa 17 Mei 2022 malam langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Syaifuddin Tebo untuk mendapatkan perawatan dari dokter. Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega menjelaskan kronologis insiden itu. Sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat kemarin, ibu mertua dari pelaku sempat bertemu dengan pelaku yang kebetulan ibu kandung korban. Pada saat itu pelaku sedang menggendong anaknya yang sedang menangis, kemudian mertuanya menanyakan kepada pelaku kenapa anaknya menangis. Pada saat itu ibu mertua juga menawarkan kepada pelaku untuk menggendong cucunya. Merasa curiga, ibu mertua mengikuti pelaku, ternyata pelaku membawa kapak yang diambil dari gudang milik mertuanya. Menurut keterangan dari Fitria Mega, ibu mertua menyaksikan langsung dari kejauhan bahwa pelaku membacok anak sendiri menggunakan kapak. Dikatakan Fitria Mega, korban sudah dioperasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di RSUD Sultan Taha Syaifuddin Tebo. Kemudian Fitria Mega menambahkan dirinya mendapatkan informasi dari pihak RSUD untuk saat ini kondisi korban sudah dalam keadaan membaik walaupun belum begitu stabil. Berita kedua, viral video perundungan atau bully terhadap seorang anak yang merupakan warga Serpong. Korban dan pelaku dalam kejadian diketahui masih di bawah umur. Kapolres Tangsel AKBP Sarli Solu membenarkan kejadian itu. Video yang tersebar luas pada Selasa 17 Mei 2022 itu menunjukkan pelaku mempermainkan emosi korbannya dan menyudut korban dengan rokok. Di beberapa video lain bahkan terpampang jelas korban dikerubuti dan dipukuli. Orang tua korban pun sudah membuat laporan atas tindak kekejaman yang diterima anaknya. Penyidik juga sudah memeriksa orang tua korban untuk mengidentifikasi pelaku. Setelah semalaman proses identifikasi, pada Rabu 18 Mei 2022 pelaku telah diketahui. Jumlahnya sebanyak 8 orang dan seluruhnya masih anak-anak alias belum dewasa. Dari 8 anak pelaku, 4 diantaranya sudah diketahui identitas lengkapnya. Mereka merupakan tetangga korban, sedangkan 4 anak pelaku lainnya bukanlah tetangga korban dan masih dalam penyelidikan. Berita ketiga, pelaku nekat merampok uang belasan juta rupiah setelah dirinya dipecat dari minimarket tempatnya bekerja itu. Pelaku berinisial R itu membawa uang minimarket sebesar 17 juta rupiah. Diketahui sebelum merampok uang tersebut, sang pelaku sempat curhat kepada karyawan minimarket yang sedang berjaga dan mengaku sakit hati lantaran dirinya dipecat. Kini pelaku sudah ditangkap di kawasan Kenari, Jakarta Pusat pada Rabu 18 Mei 2022. Meski begitu, Ari belum membeberkan terkait kronologi penangkapan terhadap pelaku karena masih melakukan pengembangan. Pelaku berinisial R itu merampok uang di minimarket kawasan Senen, Jakarta Pusat pada 4 Mei 2022 lalu. Karyawan minimarket berinisial F menceritakan detik-detik kejadian saat pelaku menggasak uang sebesar 17 juta rupiah itu. Saat itu F bersama rekan yang lain ingin menutup minimarket karena sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun pelaku tersebut langsung masuk ke dalam minimarket dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Lebih lanjut, F mengatakan bahwa pelaku menodong pisau padanya dan langsung menggasak uang yang berada di dalam berangkas dan meja kasir. Namun hanya uang saja yang berhasil digasak oleh pelaku. Total ada sekira 17 juta rupiah yang diambil. Berita keempat, 1 unit mobil truk bak terbuka di gudang distributor batu Hebel hilang dicuri maling pada Senin 16 Mei 2022 dini hari. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas CCTV dan videonya viral di media sosial. Seorang karyawan gudang, Raihan, mengatakan rekaman CCTV memperlihatkan pencurian mobil truk ini dilakukan oleh 2 terduga pelaku. Raihan mengatakan saat itu ada 3 truk bak terbuka yang terparkir di lokasi kejadian dan para pelakunya mencungkil satu persatu mobil tersebut. Bunyi gaduh yang ditimbulkan dari aksi pencurian ini membangunkan sejumlah karyawan gudang. Terakhir, Raihan berujar pihaknya sudah melapor ke kepolisian atas musibah pencurian ini. Berita kelima, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan keributan di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 15 Mei 2022 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat.
Dalam narasi yang beredar disebutkan adanya dugaan pemukulan terhadap sejumlah pemuda oleh oknum aparat. Dari unggahan akun @info_ciledug itu disebutkan para oknum polisi memakai pakaian preman dan sempat mengacungkan senjata api. Menanggapi hal ini, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Nazirwan membantah adanya pemukulan oleh anggotanya. Ia menuturkan anggotanya malah sempat diteriaki gangster dan pelaku begal saat mengatur lalu lintas seusai terjadi kecelakaan di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Provokasi berupa teriakan gangster dan begal itu pun menimbulkan keributan. Video yang menampilkan keributan itu viral di media sosial. Provokasi itu dilontarkan saat terjadi kerumunan. Nazirwan melanjutkan anggota polisi yang diteriaki gangster dan begal kemudian mencoba menenangkan warga dan pengendara. Polisi itu juga kemudian menunjukkan identitas anggota Polri. Selanjutnya Nazirwan mengungkapkan anggota pun menunjukkan identitas sebagai polisi untuk meyakinkan warga. Nazirwan membenarkan bahwa anggotanya sempat mengeluarkan senjata. Katanya hal itu dilakukan lantaran warga masih tak percaya bahwa yang bersangkutan adalah seorang anggota polisi. Lebih lanjut, Nazirwan mengungkapkan ada 3 pemuda yang diserahkan oleh warga ke polisi. Saat diserahkan ke polisi, menurut Nazirwan ketiganya dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Nazirwan menyebut ketiga pemuda itu telah dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana setelah membuat surat pernyataan. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.